yang berikutnya gitu, dan saling berkaitan biasanya seperti itu. Dan jangan lupa gini ya, ketika kamu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan, jangan lupa untuk bisa berdiskusi sama orang lain, karena menyelesaikan, memikirkan semuanya sendiri itu juga bukan sebuah solusi. Tidak berani bercerita, sungkan, takut, khawatir bocor dan segala macam, itu sebenarnya adalah resiko dari sebuah situasi. Kita minta tolong sama orang lain. Tapi permasalahannya adalah apakah kamu lebih mending bocor atau lebih mending terbantu. Nah, eh, memang nggak ada yang mau dua-duanya, tapi kita harus lihat gradasinya, seberapa besar impactnya, seberapa besar eh, itu akan bermanfaat buat diri kita. Karena memang dengan kita bisa tahu itu akan terselesaikan gitu kan, maka kita jadi kerasa gitu kan, oh manfaatnya seperti ini, dan tentunya akan sangat membuat kita jadi lega. Kelegaan yang kita rasakan setelah sebuah permasalahan selesai itu juga jadi sebuah tambahan motivasi buat kita sebenarnya. Kita jadi lebih punya energi lebih buat menyelesaikan masalah-masalah lainnya. Jadi coba sih, dicoba dulu pelan-pelan buat bikin list itu. Kalau memang kamu punya orang yang dipercaya, adik, saudara, ibu, orang tua, atau siapa, sahabat, atau mungkin kekasih, bisa diajak ngobrol juga tentang hal itu. Karena kadang orang yang dekat dengan kita, orang yang memahami kita luar dalam, itu justru lebih jujur tentang kondisi kita gitu kan. Jadi kita kadang tidak bisa objektif dalam menilai sesuatu karena kita dibantu oleh orang lain, itu jadi lebih objektif. Dan objektivitas yang kita buat gitu kan, objektivitas yang kita temukan itu tentu akan membuat kita jadi lebih bisa apa ya, lebih bisa menilai apa yang harusnya kita lakukan itu dengan lebih baik, lebih objektif, lebih valid gitu. Itu sih Mbak Cekil live update. Ini ada Oke, pertanyaan. terima kasih Mas. Oh iya, sama-sama. Ini ada Mbak Siti titik 7. Mas saya mau gimana? Mungkin Mas saya mau tanya atau Mas saya mau tahu gitu ya. Gimana cara menghadapi trauma? Ehm, Menghadapi trauma itu nggak bisa sendiri ya. Sama seperti kita permasalahan-permasalahan kita yang lainnya gitu ya Mbak Siti ya. Tapi sebelumnya salam kenal ya buat Mbak Siti. Nah, eh, permasalahan yang kita hadapi termasuk trauma itu kan, kalau kita ngomong trauma itu sebenarnya permasalahan yang belum terselesaikan sejak dulu gitu ya. Jadi ketika itu muncul sesuatu yang mirip-mirip dengan peristiwa di masa lalu, kita akan teringat, jadi kita akhirnya mengatakan sebuah situasi traumatik gitu kan, yang membuat kita jadi teringat lagi masa lalu yang sebelumnya yang buruk itu. Untuk menghadapinya seperti apa gitu ya. Pasti di ujungnya kalau kita sudah coba semua cara yang kita coba dan tidak berhasil, maka memang harus ke psikolog atau psikiater. Tapi sebagai first aid kitnya gitu ya, pertolongan pertamanya atau tahap pertamanya, itu penting buat kita itu untuk eh, apa ya, bersedia untuk sakit gitu kan. Maksudnya bersedia untuk sakit tuh mencoba deal with trauma, mencoba menyelesaikan suatu permasalahan itu pasti akan berhadapan sama situasi yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, yang menyakitkan gitu kan. Artinya kita harus sudah tahu persis itu. Jadi kalau mau sembuh pasti ngerasain sakit sama kayak kita jatuh atau kita terluka karena sepeda motor, sepeda apa, sepeda biasa, sepeda angin, sepeda pancal itu ya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Eh, itu pasti kan lukanya kan keluar darah gitu ya. Ketika kita taruh atau kita tetesin sama alkohol atau kita kasih obat betadine dan segala macam, itu pasti kan perih. Ya semacam itu. Jadi ketika kita tahu solusinya seperti apa atau kita mencoba mencari tahu solusinya apa, dalam prosesnya itu pasti akan menghadapi situasi yang menyakitkan. Nah, itu yang tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi akhirnya ketika dia mau mencoba menyelesaikan masalah itu, dia tidak menyelesaikan, tapi malah mencoba lari dari kenyataan, mencoba menghindar dari sumber permasalahan, mencoba menjauh dari kerumunan segala macam yang membuat akhirnya kamu teringat lagi tentang itu. Nah, itu dulu harus yakini dulu bahwa pasti kalau mau sembuh itu ada nggak enaknya. Kalau mau
nggak flu pasti kita minum obat yang rasanya pahit. Kalau kita mau tadi itu mau apa bersihin luka pasti kita pakai alkohol dan itu terasa perih. Semuanya pasti mengalami fase itu. Jadi yakinkan itu dulu kepada dirimu kalau mau sembuh dari trauma. Lalu yang kedua adalah gunakan semua aset yang ada. Maksudnya kamu punya lingkungan mana aja yang akan membantu kamu gitu, atau lingkungan mana aja yang suportif sama kamu itu harus dioptimalkan. Jadi intinya tidak menutup diri dengan semua bantuan yang tersedia di lingkungan sekitar kita. Memang buat beberapa orang yang cenderung tidak terlalu tertarik untuk berinteraksi sama orang lain atau tidak terlalu ingin membuka permasalahan itu di depan orang lain, mungkin itu jadi sesuatu yang sungkan gitu kan, malu atau mungkin tidak nyaman gitu. Tapi yang pasti adalah bagaimana mungkin orang lain akan membantu kita untuk sembuh dari trauma kalau kita itu tidak terbuka untuk itu. Artinya kita perlu menginformasikan dulu. Dengan menginformasikan artinya kita pasti tahu kalau eh, kita bakal membocorkan itu kepada orang lain. Kita akan mengungkap permasalahan yang sudah lewat di masa lalu itu kepada orang lain. Jadi orang lain jadi tahu. Tapi impact-nya harus dilihat, efek jangka panjangnya adalah kita jadi bisa tahu bahwa akan ada orang yang bantu kita. Karena orang itu benar-benar niat bantuin kita. Makanya sebelum ke level mau cerita ke orang lain, jangan lupa untuk pastiin dulu nih orang yang kita ceritain adalah orang yang tepat. Kalau kamu memang ngerasa nggak yakin dengan lingkungan sekitarmu buat bantuin kamu, memang akhirnya ujungnya kepada psikolog atau psikiater atau konselor gitu. Tapi kalau kamu punya aset itu di lingkungan sekitar, itu justru lebih bagus ya, lebih powerful. Karena bayangkan gini, kalau kamu ketemu psikolog itu paling seminggu sekali gitu kan, atau mungkin sebulan sekali. Tapi kalau kamu memanfaatkan aset di sekitarmu untuk membantu dirimu, itu jadinya akan lebih cepat proses pulihnya, cepat proses sembuhnya gitu kan. Jadi misalkan kamu akhirnya dibantu oleh sahabatmu, kamu dibantu oleh kekasihmu, atau dibantu oleh orang tuamu untuk sembuh dari trauma itu, pasti akan bikin kamu jadi lebih cepat proses healingnya gitu kan. Healing factornya ada di mana-mana gitu kan. Sedangkan orang-orang yang selama ini berkutat dengan situasi traumanya, biasanya mereka cenderung tidak mau terbuka, sulit buat bercerita, sehingga healing factornya sedikit gitu kan. Yang sekitarnya nggak banyak gitu kan yang buat bantu dia. Karena memang orang sekitar nggak ada yang tahu kalau kamu butuh bantuan gitu kan. Maka dari itu speak up gitu kan. Coba ngomong sama orang lain karena orang lain bisa jadi tahu setelah kamu itu bercerita gitu, dan itu akan bermanfaat buat kamu. Itu sih beberapa tips awal ya, dan ujungnya memang kalau memang kamu belum cukup yakin baru mengawali itu perlu diyakinkan, perlu tambahan cara perspektif yang lebih terbuka berpikirnya, memang harus ke psikolog gitu ya, bahwa yang harus ditangkap pertama dalam pikiranmu adalah yakinlah bahwa ini memang harus jalan yang dialami supaya kamu jadi orang yang lebih baik. Rasa sakit itu harus dilalui untuk bikin kamu jadi orang yang lebih matang ke depannya gitu. Mudah-mudahan Mbak Siti bisa dijawab ya. Kenapa ya Mas di negara maju kayak Jepang bahkan nggak ada sidang skripsi ya? Kebijakan pendidikan masing-masing negara ya, Mas Karwashing berarti ya. Kembali kepada bahwa sebuah sistem itu ada aspek evaluasinya masing-masing gitu kan. Dan yang berhak mengevaluasi tentunya adalah yang punya sistem gitu kan. Kecuali yang punya sistem atau dalam hal ini ada pemerintah membuka gitu ya, membuka peluang kepada lingkungan sekitar atau objek yang dikenai sistem atau masyarakat Indonesia untuk ikut terlibat dalam mengevaluasi itu, dan masukan-masukan dari evaluasi itu tuh juga dipakai sama pemerintah buat eh, memperbaiki sistem pendidikannya. Akhirnya mungkin dipertimbangkan kembali skripsi harusnya seperti apa dan segala macam. Karena memang itu kembali kepada kebijakan pemerintah masing-masing. Jadi kalau kamu tanya kenapa ya silakan bertanya kepada pemerintah kita gitu kan. Karena pasti mereka punya evaluasinya setiap tahunnya gitu kan. Dan
tindak lanjutnya seperti apa berdasarkan evaluasi itu juga sudah ada. Oke, semoga Mbak Jackie Live juga segera punya pasangan ya, itu akan juga membantu gitu ya. Jadi bukannya nambah pikiran, tapi dengan punya pasangan malah jadi tempat buat kita bertukar pikiran dan menambah solusi baru gitu ya. Betul kata Kak Intan, setuju banget. Jadi kalau lagi capek ya emang kita harus istirahat sebentar gitu kan. Banyak banyak orang itu yang merasa mereka sangat kuat, merasa mereka cukup punya energi, merasa ambisinya harus segera diselesaikan saat itu juga gitu kan. Merasa kalau cita-citanya itu harus segera dicapai dalam waktu dekat tuh kadang orang lupa gitu ya tentang pentingnya istirahat, karena istirahat itu bukan cuma aspek fisik yang dilihat tapi aspek psikologisnya juga. Dengan orang memahami bahwa istirahat itu penting, kita jadi punya jeda itu buat kita itu mengambil apa silent moment gitu ya, waktu sejenak buat kita itu mengumpulkan energi. Dan ketika kita sambil mengumpulkan energi itu kita sambil mengevaluasi yang sudah kita lalui sebelumnya. Akhirnya setelah kita istirahat kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan lebih baik. Jadi memang nggak semua orang bisa melihat itu sebagai sebuah potensi ya, waktu istirahat itu, karena banyak dari mereka merasa waktu istirahat itu juga nggak terlalu penting. Ada banyak juga orang seperti itu, ada juga beberapa orang yang menyukai waktu istirahat, tapi ada juga mereka yang sadar bahwa sebenarnya waktu istirahat itu malah membuat mereka jadi tidak punya waktu buat menyelesaikan semua pekerjaan yang padahal sebenarnya itu persepsi yang kurang lepas ya, karena waktu istirahat itu sebenarnya juga waktu yang penting buat kita bisa lebih punya waktu buat mikirin apa yang sudah kita lalui sebelumnya. Betul. Berkulineria itu salah satu metode buat refreshing sederhana gitu ya. Hari ini misalnya kita di kampus gitu ya, hari ini kita makan menu di kantin yang ini, terus besok kita menu kantin yang ini gitu. Jadi bukan makanannya sebenarnya tapi suasana yang baru gitu. Terus sekedar kita biasanya ke kampus itu belok kanan, kita belok kiri dulu, agak jalan muter dulu. Nah itu juga sesuatu sederhana, refreshing yang sederhana yang bisa kita lakuin. Jadi dicoba gitu ya, enggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih buat Kak Airin, Kak Roshing Badi, dan teman-teman lain sudah ngasih gift ya pastinya ya. Ini sangat membantu kita jadi lebih bisa optimal ya proses kita beredukasi psikologi di lingkungan sosial media ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah berpartisipasi memberikan gift untuk acara berbinar Here's to You atau berarti pada malam hari ini. Ini udah pertanyaan lanjutan, ini sebagai pertanyaan terakhir juga ya dari Mbak Siti Siti.7. Ketika kita berhadapan dengan situasi menyakitkan itu harus berapa lama, Mas? Beda-beda setiap orang ya, karena satu orang dengan orang lainnya punya kapabilitas masing-masing. Seperti saya bilang tadi, gelasnya beda, otomatis proses membentuknya beda. Nah, pas bentuk gelas itu pasti kan caranya beda-beda. Saya dengan kamu, Mas Karloshing Badi sama Mbak Siti, Mas Karloshing sama Mbak Intan PKP, masing-masing orang yang hadir di sini itu dibentuk dengan proses yang berbeda, sehingga setiap ada masalah yang muncul dan cara menyelesaikannya itu pasti caranya juga beda gitu kan. Jadi kalau kita mau tahu mana yang lebih efektif dan mana yang enggak, ya kita nggak bisa langsung bisa menilai langsung gitu, karena kita sendiri terbentuk sedemikian rupa kondisi saat ini itu karena kondisi di masa lalu yang bentuk kita sekarang seperti ini. Jadi seberapa lama kita bisa berhadapan dengan situasi yang menyakitkan tuh juga tergantung dari seberapa lama kita itu berada pada situasi yang kita diajarkan untuk berhadapan sama situasi menyakitkan. Jadi semakin kita bisa berhadapan sama situasi menyakitkan, maka kita jadi tahu sebenarnya seberapa lama kita bisa tahan dengan situasi menyakitkan itu gitu. Jadi
situasi di masa lalu itu sebenarnya membentuk kita menjadi orang yang lebih kuat di masa yang akan datang. Jadi kalau kita mau ditanya situasi yang menyakitkan ini kita berapa lama, beda-beda setiap orang. Tergantung dari kita sendiri sudah siap atau belum set solusinya, dan tergantung juga dari lingkungan sekitar kita suportif nggak buat bantuin kita berhadapan dengan situasi yang menyakitkan itu. Kembali lagi, apakah lingkungan punya pengaruh atau tidak? Kalau tidak ada pengaruhnya, maka akan semakin lama, jujur saja seperti itu. Gitu. Jadi memang penting buat kita untuk terus berinteraksi sama orang lain, mencari bantuan, berpositif thinking, karena setiap solusi itu tidak bisa kita prediksi bakal datang dari siapa, dari mana gitu. Jadi semakin banyak memperluas pertemanan itu akan membantu kita juga semakin cepat bisa selesai dengan situasi yang menyakitkan itu juga. Gitu guys. Ya betul, semangat ya buat teman-teman semua yang sedang. Ini ada pertanyaan dari Kak Biwadidau. Mas atau Mbak Biwadidau, Mas mau tanya gimana caranya menghilangkan stres atau burnout dan membuat dada sakit atau gelisah. Tadi sudah jelasin di awal sebenarnya ya. Jadi kalau situasi stres atau burnout itu yang paling pertama harus diidentifikasi itu sebenarnya kita lagi mikirin apa aja gitu ya. Karena yang bikin kita burnout itu kan banyak gitu kan. Nah, harus dicek satu-satu. Ini yang aku pikirin apa aja sih gitu kan. Nah, coba kita cari dulu nih, kira-kira ini sudah selesai belum? Kalau belum selesai maka mencoba dijadwalkan diselesaikan. Dicoba didiskusikan sama orang yang paham dengan kita bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Karena burnout itu bisa selesai kalau kita satu-satu menyelesaikan stres yang kita hadapin. Dan situasi dada sakit atau gelisah itu sebenarnya efek samping dari situasi yang kita rasakan saat kita stres atau burnout. Jadi dan itu bisa dua hal gitu ya. Antara itu memang fisiologis atau itu memang psikologis gitu. Ada beberapa orang yang secara fisiologis itu ketika dia stres itu tuh memang ngefek ke dalam kondisi otot jantung, kondisi pembuluh darah dan area-area di area dada, di area jantung itu emang ada yang seperti itu. Detak jantungnya semakin meningkat, tekanan darahnya semakin meningkat segala macam. Tapi ada juga orang-orang yang tidak punya masalah secara fisiologis, detak jantungnya normal, dadanya tidak jantungnya tidak ada masalah, kelainan untuk apapun. Tapi ketika dia lagi stres, maka dia akan mengalami situasi dada sakit itu juga. Itu seperti yang kita istilahkan di psikologi sebagai psikosomatis. Artinya kondisi psikologis itu mempengaruhi kondisi fisiologis secara tidak langsung, tapi tidak sebagai bentuk fisiologisnya langsung. Jadi memang perlu dicek ya sebenarnya. Kalau memang mengalami situasi dada sakit ketika kita lagi stres atau burnout, itu pertama banget yang harus dilakukan adalah cek ke dokter. Karena dengan cek ke dokter kita jadi tahu ini apakah ada masalah atau problem dengan set organ fisiologis kita. Kalau nggak ada berarti memang itu permasalahan terkait sama psikologisnya gitu kan. Setiap ada psikologis maka efek sampingnya, after effect-nya adalah dada sakit. Nah, supaya nggak dada sakit maka gimana ya? Selesaikan dulu permasalahan di depannya. Karena setiap selesai permasalahan harusnya dada sakitnya udah nggak muncul lagi. Gitu. Oke, saya pikir sudah selesai ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya sudah meramaikan acara hari ini. Kita overtime 13 menit, tapi yang penting kita bisa menginspirasi teman-teman lainnya ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Mulai dari awal tadi ada Mbak Jackie Live Update, ada Mas Satria, Mas Carwashing Body, Mas atau Mbak Bewadidau, Mbak Intan PKP, Mbak Airin, Mbak siapa lagi nih? Banyak. Ada Mbak Siti tadi juga bagus banget pertanyaannya. Hari ini kita harapannya Mbak Flavili juga udah bantu share live-nya. Buat teman-teman semua yang sudah bergabung, meramaikan, nge-like, ngasih gift, nge-komen, cerita, bahkan sampai ikutan ngobrol open mic di situ di Berbinar Hidup Studio. Terima kasih banyak. Acara hari ini nggak akan bisa sukses ini tanpa kalian semua, dan tentunya kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama hari Minggu.
jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Berbinar dari Studio atau Berbinar dari Studio ini kita branding dengan nama berarti. Jangan lupa subscribe, like beberapa sosial media Berbinar, masuk YouTube, Instagram maupun TikTok Berbinar. Karena kalau di sini kalian nggak bisa nonton, kalian bisa informasinya teman-teman kalian buat nonton rekamannya di YouTube-nya Berbinar, di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Indonesia. Dan selamat malam, semoga kalian tetap bisa optimal besok hari, semangat malam hari ini, semangat besok pagi juga. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kalian dan bisa menginspirasi teman-teman lainnya nonton saat live ini maupun rekamannya nanti. Selamat malam, selamat istirahat, Berbinar selalu ada buat kamu. See you.